Bincang asik, inspiratif, informatif, dan menyenangkan. Hari ini kita hadir kembali. I am Adli and my friend here. Hi everyone, it's VK. Welcome to the podcast. We're so excited today because we have two special guests. Please welcome Bintang as the winner of the storytelling competition in the local language and Alia as the second winner of the reading ambassador for the Regency. Welcome Bintang and Alia. Hai. Hari ini kita kedatangan dua teman yang sangat berprestasi di bidang literasi. Betul sekali. Jadi Bintang ini adalah siswi kelas 8 yang pernah mengikuti lomba puisi, bercerita, dan lain sebagainya. Kemarin dia juga sempat menang di tingkat kabupaten. Kemudian di sini juga ada Alia yang juara 2 Duta Baca di Kabupaten Muara Enim. Bintang, selamat ya atas prestasinya. Boleh nggak ya cerita gimana nih awalnya kamu bisa tertarik ikut lomba bercerita dalam menggunakan bahasa daerah? Oke, thank you for the question, Adli. Sebenarnya aku tuh nggak tertarik sama yang namanya tuh mendongeng atau bercerita ya. Bintang tuh cuman pengen fokus sama yang namanya tuh puisi aja. Karena Bintang cuman bisa puisi kan pada saat itu. Jadi pada saat itu guru seni aku, Memicha, ngajak aku buat ikut serta hadir dalam lomba bercerita di tingkat kecamatan, dan itu seleksi untuk tingkat kabupaten. Bintang nggak mau dong, karena Bintang tuh belum pernah nyoba kan, ini juga takut banget. Jadi Bintang tuh coba dulu nih gitu ya. Terus dicoba-coba latihan di rumah sama ortu Bintang, terus di sekolah kalau ada waktu juga. Dan itu tuh Bintang tuh juga suka karena pada saat itu juga Bintang suka karena dongengnya itu ngebawain tentang putri pesirah yang sombong, dan itu Bintang meranin 8 karakter dan juga pakai bahasa daerah. Jadi kayak awalnya tuh ngira susah, setelah dicoba Bintang tuh tertarik karena juga unik kan, pakai banyak bahasa daerah gitu ya, pakai banyak karakternya gitu. Akhirnya Bintang pada hari itu Bintang sudah ikut ke tingkat kecamatan ini. Dan ternyata Bintang tuh gak nyangka juara 1. Dan itu akhirnya naik ke tingkat kabupaten. Sebuah pengalaman yang keren banget ya. Berawal dari dipilih sama guru seninya Bintang sampai akhirnya bisa juara 1 di tingkat kabupaten. Itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Setelah tadi kita mendengar cerita dari Bintang, coba kita sekarang beralih ke Alia. Nah, aku mau tanya nih sama Alia, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk ikut lomba Duta Baca di Kabupaten Muara Enim? Nah, aku sangat suka tuh pertanyaannya. Sebenarnya ya awal-awal aku tuh nggak ada niatan mau jadi duta baca, tapi berhubung aku punya hobi untuk membaca, aku pikir-pikir lagi, kenapa nggak aku ajak hobi ini menjadi ajang berprestasi. Nah, dari situ aku tertarik untuk menjadi duta baca. Aku memiliki motivasi untuk menyebarkan virus membaca ke orang-orang di luar, kayak siswa-siswi yang ada di luar sekolah, di dalam sekolah, dan masyarakat daerah gitu. Okay. That's awesome, Bintang and Alia. Do both of you have any tips for our friends here on how they can be more confident to perform in public just like you guys? Di tips dari kami nih ya, kenapa sih nggak percaya diri itu kan mulai dari rasa takut yang ada di diri kita kan. Takut untuk mencoba, takut ada di depan publik, takut dengan komenan-komenan dari mulut orang lain kan. Nah, pokoknya tuh kita tuh pada intinya kita harus nge-improve diri aja, di mana kita salahnya, introspeksi diri, pokoknya do your best aja. Ya, jangan takut untuk mencoba, apapun hasilnya, apapun kata orang, jangan gitu. Iya, kita harus mencoba, kita harus berani mencoba. Nah, itu tadi ya guys tips dari Alia dan Bintang. Intinya jangan takut untuk mencoba dan jangan takut dengan omongan orang lain. And do your best. Oke Alia, jadi kan membaca itu kadang susah nih buat jadi kebiasaan. Ada tips lagi nggak sih dari Alia buat teman-teman di sini supaya jadi lebih suka membaca? Oke, aku
akun adalah quote dari Najwa Shihab yang berbunyi, hanya butuh satu buku untuk jatuh cinta, cari buku itu dan mulai jatuh cinta. Nah, itu bisa dijadikan definisi untuk gemar membaca. Cari buku itu dan kalian bisa merasakan bagaimana jatuh cinta itu. Membaca kayak bukan hanya baca tulisannya doang, kalian bisa merasakan bagaimana kalimat-kalimat itu menggendong kalian, membawa kalian ke dunia imajinasi, dan kayak bisa merasakan di diri kalian tuh ada yang wah, ternyata ceritanya tuh bagus banget gini, kayak respon aku kayak gitu. Pokoknya bisa membuat kalian tertarik untuk membaca lagi. Oke, terima kasih Alia, tipsnya mungkin itu sangat membantu buat teman-teman kita yang ada di sini. Oke, nextnya aku mau tanya lagi nih ke Bintang. Kira-kira selama ini kebiasaan apa sih yang bisa membantu kamu untuk meraih prestasi selama ini? Kalau kebiasaan aku sih dari suka nonton konten-konten di sosial media tentang cara mengimprove skill public speaking yang baik dan benar, cara membaca puisi, pidato, dan lain-lain. Jadi dari kita belajar itu aku juga bisa belajar dari rumah kan. Jadi aku mulai terbiasa gitu. Nah, itu juga berarti salah satu contoh bahwa sosial media itu adalah media buat kita belajar juga, guys. Oke, dari sekian banyak pertanyaan yang udah aku tanyain ke Alia tadi, aku masih penasaran nih, kira-kira apa sih buku kesukaan Alia? Bisa nggak Alia rekomendasiin buat teman-teman kita yang lagi nonton podcast ini sekarang? Apa ya? Kayaknya sih novel ya. Kebanyakan itu aku baca novel. Aku punya salah satu rekomendasi novel yang bagus dan menginspirasi untuk pelajar-pelajar sekarang. Itu tuh novelnya Orang-Orang Biasa by Anda Hirawata. Nah, itu tuh novelnya itu bercerita mengenai seorang anak copet yang dia itu berlari keliaran di dunia luar dan dia tidak mau mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Nah, di sana dia belajar kenapa sih di dunia ini begini terus begitu, kenapa banyak orang yang macet-macet gitu loh. Nah, di situ dia sadar kalau pendidikan itu bukan hanya ditempuh dalam sekolah. Pendidikan itu bisa kita cari di mana saja, di luar, dimanapun kita berada kita bisa mendapatkan pendidikan itu. Oke, jadi bukunya sangat menginspirasi ya. Terima kasih Alia. And then, how do both of you keep your spirit and motivation to continue achieving great things? Iya nih, bagaimana sih caranya kalian berdua menjaga motivasi dan semangat untuk terus berprestasi? Kalau dari aku sih jangan mudah puas sama hasil, jangan berhenti di situ aja. Dari kesalahan kita tuh kita harus nge-improve diri dan juga introspeksi diri mana yang salah dan kita harus memperbaiki kesalahan itu, ya enggak? Iya, kurang lebih aku juga begitu. Selagi memiliki ada kesempatan untuk kita tampil di depan, jangan lewatkan kesempatan itu. Kita belum tahu di momen ini, di momen itu kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Intinya, kalau sudah melakukan sesuatu, jangan lupa mengapresiasi diri kita. Oke. Well, it's the end of our podcast today. Thank you so much, Bintang and Alia, for joining us and sharing your inspiration on this podcast. Kami harap cerita-cerita dari mereka tadi dapat memotivasi teman-teman kita yang lagi menonton ataupun teman-teman kita di SMP Bukit Asam untuk lebih semangat lagi belajar dan lebih memotivasi dirinya untuk lebih giat belajar. Amin. Basic Instinct, talk more, listen, and get more.